Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pernahkah kita datang berdoa kepada Tuhan, tetapi hati kita tidak sungguh-sungguh hormat dan siap di hadapannya? Tema perenungan Gema hari ini adalah doa di hadapan hadirat Tuhan. Sebuah perenungan bersama yang menolong kita untuk menyadari bahwa doa bukan sekedar rutinitas, melainkan perjumpaan dengan Allah yang kudus, sehingga kita harus datang dengan hati yang penuh kesungguhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan hati yang rindu belajar berdoa dengan benar. Bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya bacakan kitab 2 Tawarik pasal yang ke-6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya. Adapun Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga, panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di tengah-tengah halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaat Israel, menadahkan tangannya ke langit dan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau, baik di langit maupun di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang hidup dengan segenap hatinya di hadapan-Mu. Engkau yang memegang janji-Mu kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah melaksanakan dengan tangan-Mu firman yang Engkau sampaikan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berkata, tidak akan terputus di hadapanku keturunanmu yang akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, jikalau anak-anakmu memelihara langkah hidup mereka menurut hukumku, sama seperti Engkau hidup di hadapanku. Amin." Apakah Anda pernah menghadiri suatu acara yang dihadiri oleh banyak orang terkenal? Saat menghadiri acara tersebut, pakaian seperti apa yang Anda akan kenakan? Sikap seperti apa yang akan Anda tunjukkan? Bukankah Anda akan memakai pakaian yang berbeda dengan saat Anda berbelanja ke pasar? Dan sikap Anda akan berbeda dengan saat Anda nongkrong di warung kopi bersama dengan teman-teman Anda. Mengapa demikian? Anda akan memakai pakaian yang lebih bagus dan bersikap lebih sopan karena Anda berada di tengah para orang terkenal yang dihormati oleh banyak orang. Sikap terhadap orang yang Anda hormati itu seharusnya mencakup saat Anda berdoa kepada Tuhan, Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi. Saat pergi ke tempat ibadah, apakah Anda datang dengan persiapan hati atau Anda hanya sekedar melaksanakan kewajiban tanpa kesadaran, tanpa kekaguman kepada Allah, dan tanpa kerendah hatian? Dalam bacaan Alkitab hari ini, kita membaca bahwa saat datang untuk berdoa kepada Tuhan, Raja Salomo berlutut, mengangkat tangan, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Raja Salomo tidak membanggakan diri atau membanggakan jasanya di hadapan Tuhan. Ia mengakui bahwa Tuhan Allah Israel itu tidak terbandingi, baik di langit maupun di bumi. Ia mengungkapkan pengagungan pada Tuhan, karena Tuhan itu tidak bisa terbandingi bila dibandingkan dengan para ilah yang disembah bangsa-bangsa lain. Khususnya dalam hal Tuhan itu setia dan tidak pernah mengingkari perjanjian yang telah Ia buat dengan umatnya. Tuhan itu setia memelihara kehidupan umatnya.
Raja Salomo menyadari bahwa bait Allah yang telah selesai ia bangun itu pasti tidak bisa menjadi tempat untuk menampung Tuhan. Karena langit yang begitu luas pun tidak bisa memuat Tuhan. Kebesaran Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Raja Salomo juga menyadari kerapuan umat Tuhan, termasuk dirinya, terhadap godaan yang menjatuhkan ke dalam dosa. Sehingga dia mewakili umat Tuhan berdoa, mengungkapkan berbagai kemungkinan berbuat dosa serta memohon pengampunan Tuhan. Doa seperti apa yang selama ini biasa kita panjatkan kepada Tuhan? Apakah Anda hanya sekedar memanjatkan doa permohonan atau harapan, atau Anda juga mengagungkan Tuhan serta mengakui kerentanan terhadap godaan dosa, sehingga Anda juga memohon pengampunan Tuhan? Saudara, kita perlu berdoa dengan setia serta memperkaya isi doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami datang kepadamu tanpa sikap hormat dan kesungguhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk berdoa dengan hati yang mengagungkan Engkau dan menyadari kelemahan kami di hadapan-Mu. Bentuklah kehidupan doa kami agar semakin berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.